Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Zinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas updatean seputar roller coin ya. Karena kebetulan masih banyak aja dari kalian yang minta dibuatin tutor ataupun kelanjutan updatean dari roller coin ini. Nah, jadi seperti yang sama-sama kita tahu ya, khususnya buat kalian yang mungkin udah mainin roller coin ini dari 2018, saat ini roller coin tuh baru aja memasuki season terbarunya, yaitu season ke-9. Nah, di season yang baru ini, khususnya di season ke-9, seperti biasa ya, roller coin melakukan updatean ataupun perubahan di season terbarunya ini. Nah, tapi yang jadi pertanyaan utamanya di season terbaru ini adalah apakah si roller coin ini masih worth it atau enggak dimainin, khususnya buat para player gratisan. Nah, jadi langsung aja ya, tanpa panjang lebar lagi, di sini kita akan buka dan kita akan ulas season 9 si roller coin ini untuk ngelihat apakah dia nih masih bisa dimainin dan menghasilkan cuan secara gratis atau enggak. Nah, jadi di sini gue langsung masuk aja ke akun roller coin gue ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan roller coin ya. Dan just info buat kalian yang mungkin belum tahu roller coin ini apa, di sini gue akan coba jelasin dikit ya. Jadi roller coin ini adalah salah satu game berbasis simulator mining, yang dimana di dalam platform ini nantinya kalian bisa bermain game untuk mengumpulkan power, yang nantinya si power tersebut bisa kalian pakai untuk menambang berbagai jenis koin kripto, mulai dari Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu, Ethereum, BNB, dan masih banyak lagi. Nah, selain dengan cara mengumpulkan power dengan bermain game, di sini kalian juga bisa menghasilkan power dengan cara mengumpulkan ataupun mengkoleksi berbagai jenis miner seperti yang ada di sini ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan mesin miner, yang dimana setiap mesin miner ini memiliki kekuatan ataupun power yang berbeda-beda. Makin tinggi power si miner tersebut, maka kripto yang kalian tambang ataupun yang kalian mining itu akan semakin besar cuannya gitu ya. Jadi simpelnya di sini, makin banyak mesin miner yang kalian miliki, makin besar juga pendapatan yang akan kalian dapat. Nah, untuk cara mainin roller coin ini sendiri buat kalian para pemula, khususnya player gratisan, itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini. Nah, jadi di sini seperti yang gue bilang tadi ya, di sini kita akan fokus ngebahas season ke-9 dari si roller coin ini. Apakah si roller coin ini masih bisa dibilang cukup worth it atau enggak dimainin, khususnya buat kalian para player gratisan. Nah, jadi di sini untuk bisa ngelihat worth it apa enggaknya, di sini kita tinggal masuk dulu ke kolom store dan ngelihat event pass dari si season 9 kali ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk roller coin season 9 kali ini, kayaknya ini menurut gue adalah season terpayahnya si roller coin jika dibandingkan dengan season-season sebelumnya. Kenapa ini gue bilang season terpayah? Jadi seperti yang kalian lihat ya, di season 9 kali ini, untuk player gratisan aja, di sini mereka hanya menyediakan reward mesin mining itu cuma 2 doang. Yang dimana si power mesin mining ini keduanya cuma mulai dari 181 GH sama 227.000 GH. Jadi di sini simpelnya, kalau misalkan kita bandingkan sama season-season sebelumnya, itu reward mesin miningnya jauh lebih banyak ya kalau dibandingkan dengan season 9 ini. Contohnya di season 7 atau season 6 kemarin, itu mesin miningnya ada yang rewardnya sampai 500.000 GH, bahkan ada yang sampai 600.000 GH si mesin miningnya. Nah, untuk yang season 9 kali ini, dari sisi reward aja udah nggak worth it banget. Dan kalau misalkan kalian pengen dapetin reward mesin mining dengan power yang lebih gede di season 9 kali ini, itu kalian mesti upgrade event pass ya teman-teman. Nah, dengan cara klik upgrade di sini dan harus membeli paketan season pass mulai dari 99 RLT untuk paket premium sampai 689 RLT untuk yang paket komplitnya. Jadi bisa dibilang di sini si roller coin ini udah nyari cuan banget menurut gua, sedangkan reward yang kita hasilkan nggak begitu gede, tapi mereka kesini lebih nyedot cuan kita terus gitu. Jadi kayak dipaksa kerja rodi lah istilahnya menurut gua. Pemasukan nggak seberapa, tapi kita diminta pengeluaran terus gitu. Nah, jadi simpelnya seperti yang kalian lihat, kalau misalkan dari sisi event pass, ini nggak worth it banget dan nggak ramah lingkungan, khususnya buat kalian para player gratisan ya, yang manfaatin momen-momen event pass untuk dapetin mesin biasanya dengan cara ngerjain tasnya. Nah, kemudian abis itu, selain dari event pass, tentu aja di sini kita mesti ngelihat updatean terbaru di season 9 ini seputar season tokennya. Kenapa di sini kita mesti ngelihat reward season tokennya? Nah, jadi seperti yang kita sama-sama tahu ya, jadi si roller coin ini kalau nggak salah tuh sekitar sebulan yang lalu ya, dia ini udah merubah sistem kelistrikannya, yang dimana kalau di season sebelumnya, di season 7 atau season 8, itu tuh kita masih bisa mining secara gratis dan nge-charging baterai mesin mining kita yang ada di sini secara gratis, cuma dengan tinggal klik tombol charging aja. Nah, tapi di bulan kemarin, pas sekitar 2 minggu sebelum season 9 dimulai, itu untuk nge-charging mesin mining atau untuk nge-chargernya, ngisinya, itu kita sekarang harus beli baterai ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu updatean yang menurut gue paling menyebalkan, karena untuk bisa nge-charging baterai, itu tuh kita mesti bayar ya, dan membeli si baterai tersebut melalui store-nya si roller coin. Nah, dan untuk beli baterainya ini, kita tentu aja mesti punya token yang namanya season token. Nah, season token yang ini nih, yang warna kuning. Nah, dan yang paling menyebalkannya lagi, baterainya ini di
season 9 harganya nih pada naik. Yang tadinya satu baterai itu harganya 60 season token, sekarang harganya jadi 90 season token. Nah, kemudian yang untuk paketan 5 baterai tadinya harganya 260 RST, sekarang harganya jadi 425 RST. Begitupun untuk paketan baterai yang isinya 30 baterai. Tadinya harganya 1200 RST, sekarang naik 2 kali lipat jadi 2430 RST. Gitu ya teman-teman. Jadi menurut gua si roller coin makin kesini udah makin gak masuk akal. Simpelnya, kalau misalkan nanti si baterai kalian habis di sini, itu kan si power mining kalian berkurang. Otomatis kalau power mining berkurang, pendapatan dari hasil mining kalian juga akan turun. Nah, mau nggak mau kalian harus ngecas baterainya. Nah, untuk ngecas baterainya ini kalian perlu ngumpulin yang namanya season token. Nah, untuk bisa ngumpulin season tokennya, di sini kalian mesti masuk lagi ke kolom quest yang ada di sini, terus ngerjain semua tugas yang ada di sini untuk dapetin season tokennya secara gratis. Permasalahannya adalah di sini ketika kalian memainkan game di si roller coin ini, di sini untuk bisa dapetin minimal 90 RST, itu kalian kurang lebih harus mainin dan memenangkan game yang ada di roller coin ini kurang lebih 50, 20 game sama 10 game. Yang kalau di total berarti kalian harus memainkan si game yang ada di roller coin ini sebanyak 80 game lah, dan harus memenangkannya sebanyak 80 kali juga untuk mendapatkan reward 40 RST, 30 RST plus 20 RST. Yang kalau di total itu sama dengan 90 RST, yang nantinya si 90 RST itu bisa kalian pakai untuk membeli satu baterai yang ada di sini. Jadi di sini secara nggak langsung buat kalian para player gratisan, kalian harus main game sebanyak 80 kali setiap harinya di dalam kolom game yang ada di sini nih, dalam kolom gamenya si roller coin, dan harus memenangkan semua gamenya sebanyak 80 kali dalam sehari gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita mainin game di roller coin ini sebanyak 80 kali untuk bisa dapetin RST secara gratis dan kemudian membeli baterai, itu kira-kira kita harus menghabiskan waktu berapa lama untuk mainin game ini? Nah, untuk waktunya sendiri, kalau misalkan kalian mainin 80 game itu kurang lebih kalian mesti mantengin si roller coin ini 3-5 jam lah sehari. Itu dengan catatan kalian harus menang ya 80 game itu. Kalau kalah satu itu nggak kehitung. Jadi kalian harus bisa menang 80 game agar kalian bisa ngeklaim si RST-nya yang ada di sini. Baru kalian bisa dapetin reward RST tokennya dan membeli baterai yang ada di sini. Itu baru untuk satu baterai. Jadi simpelnya di sini kalian kalau pengen mode gratisan dan pengen dapetin baterainya, kalian mesti mainin 3-5 jam sehari gitu teman-teman. Itu hitungan kasarnya aja ya. Nah, kemudian habis itu selain dari bermain game, di sini kalian juga bisa dapetin baterai secara gratis di season 9 kali ini dengan cara menyelesaikan satu task minimal di kolom task wall-nya si roller coin yang ada di sini nih. Nah, di sini ketika kalian udah berhasil mengerjakan satu task wall, nanti kalian akan bisa ngeklaim satu baterai setiap harinya di kolom complete one task yang ada di sini gitu teman-teman. Nah, untuk cara ngerjain task wall ini udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Kalian bisa lihat tutorialnya yang ada di sini gitu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, seperti yang kita lihat di sini, makin kesini si roller coin ini justru makin berat dimaininya, khususnya buat kalian para player gratisan. Nah, kenapa gua bilang makin berat? Karena di sini ya, di season 9 kali ini, itu tuh poin yang paling memberatkan player gratisan adalah di bagian baterainya ini. Sekalipun sebenarnya kita bisa dapetin baterainya dengan cara memenangkan 80 game sehari, tapi untuk menangin 80 game sehari itu tuh sulit gitu menurut gua. Dan sayangnya lagi di sini, tadinya kan kita kalau misalkan main game itu kan kita dapat season token tuh gratis. Nah, kemudian si season tokennya itu bisa kita pergunakan untuk membeli part ataupun membeli mesin mining di kolom store-nya si roller coin. Nah, tapi sekarang itu udah berbeda. Kita tujuan main gamenya bukan lagi untuk upgrade power, tapi untuk membeli baterai. Yang berarti di sini secara nggak langsung power kita pastinya bakalan segitu-segitu aja, akan sulit berkembang gitu, khususnya buat kalian para player gratisan. Karena pendapatan yang kalian pakai itu pasti akan kalian alihkan untuk membeli baterai dulu, bukan untuk mengupgrade power kalian gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk season 9 kali ini menurut gua ini adalah season terpayahnya si roller coin menurut gua. Kalau dibilang worth it apa enggak, ya menurut gua ini udah nggak worth it lagi buat dimainin, kecuali si roller coin mengubah skema charging baterainya jadi kayak season-season sebelumnya yang dimana untuk ngechargingnya gratis. Nggak usah pakai sistem beli-beli baterai segala gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita harus beli-beli baterai, ujung-ujungnya di sini pengeluaran pasti bakalan lebih besar daripada pemasukan. Yakin dah, percaya gitu ya. Apalagi buat kalian para player gratisan. Yakin gua nggak bakalan berkembang di roller coin ini. Jadi simpelnya, buat kalian yang mungkin berpikiran baru mau mulai ngegarap si roller coin ini, mendingan lupain aja selama si roller coin sistemnya masih kayak gini, kecuali kalian ngemodal. Nah, tapi pertanyaannya, untuk ngemodal sendiri apakah masih worth it atau enggak? Jawabannya enggak teman-teman. Untuk ngemodal sendiri udah nggak worth it, karena seperti yang kalian lihat ya, untuk power segini 194 PH yang gua dapat dari sekian banyak mesin mining yang gua punya, itu paling hasilnya yang gua dapat ini sekitar 60-an satoshi per 10 menitnya. Dan ini setiap harinya turun terus gitu. Tadinya tuh gua pendapatan 90
Satoshi per 10 menit. Terus habis seminggu, 2 minggu turun ke 80, 2 minggu kemudian turun ke 70, 2 minggu kemudian lagi turun lagi ke 60. Jadi sekalipun di sini kita keluarin modal untuk beli mesin miningnya, pendapatan kita belum tentu stabil gitu, malah cenderung turun terus gitu teman-teman. Nah, kalau dari gua pribadi ya, kenapa gua masih mainin si roller coin ini sampai sekarang? Ini tuh jujur terpaksa ya, karena di sini untuk mesin mining gua sendiri ini udah tersedia banyak di sini, dan kalau misalkan gua nggak terusin, ini mubazir gitu ya. Karena seperti yang kalian lihat, mesin mining gua ini udah cukup numpuk ya. Jadi mau nggak mau di sini gua akan terus pakai si roller coin ini ya, karena mengingat di sini mesin mining gua udah cukup banyak gitu ya. Kalau misalkan gua stop sekarang, wah sayang banget mubazir gitu. Tapi kalau misalkan buat kalian player baru nih, baru main pertama kali dan pengen ngarepin dapet cuan dari sini, wah menurut gua lebih baik nggak usah dan jangan terlalu banyak berharap gitu. Karena untuk skemanya roller coin yang saat ini udah nggak menguntungkan player gratisan gitu. Jangankan player gratisan, player deposit aja udah rugi, apalagi player gratisan gitu teman-teman. Nah kemudian sebenarnya kalau saran dari gua buat kalian para player gratisan yang pengen dapetin cuan, emang bener-bener real gratisan, itu kalian mending mainin game Dragon Master aja menurut gua daripada si roller coin ini. Karena roller coin ini mau seberapa keras usaha kalian, ini aturannya makin kesini makin memberatkan player gratisan dan nggak akan menguntungkan lagi buat kalian para player gratisan. Jadi khusus buat kalian player gratisan yang mungkin baru berpikiran pengen main roller coin, lebih baik kalian jangan main di sini kalau pengen cuan. Lebih baik kalian mainnya di game Dragon Master yang ini. Nah untuk game ini Dragon Master ini justru menurut gue lebih bersahabat buat kalian para player gratisan. Karena di sini kalian bisa dapetin cuan yang jauh lebih lumayan dibandingkan roller coin tanpa harus ngikutin aturan yang ribet-ribet seperti yang ditetapkan sama roller coin. Nah contohnya seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini gue konekin dulu akun Dragon Master gue. Nah seperti yang kalian lihat ya, di sini untuk game Dragon Master ini sendiri, di sini pendapatan yang gue dapet udah berhasil kekumpul $23,62. Ini dalam 2 bulan ya. Nah $23 ini kalau misalkan dirupiahin, ini tuh sekitar 300 ribuan. Jadi dalam sebulan ini gue bisa menghasilkan 150 ribu. Nah mungkin di sini kalian ngelihat pendapatannya kecil ya, 150 ribu per bulan. Tapi ini sebanding lah menurut gue, karena kebayar dengan gameplaynya yang menurut gue seru juga buat dimainin. Apalagi di sini untuk ngumpulin ini $23,62 ini gue paling sehari cuma main sejam sampai 2 jam doang. Dan untuk ngumpulin ini 100% murni, nggak ada referral sama sekali. Seperti yang kalian lihat ya, ini di kolom referral gua di sini nggak ada pendapatan sama sekali ya. My revenue 0 ya. Jadi di sini untuk pendapatan gua yang dari si Dragon Master ini murni gua ini cuma mainin si gamenya doang, dan udah kumpul segini sebanyak $23,62. Dan ini masih bisa terus naik ya kalau misalkan harga si token Dragon Masternya ini juga ikutan naik di market gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin player gratisan yang tujuannya cuma pengen have fun doang tapi dapat bayaran yang cukup lumayan, mending kalian mainin si game Dragon Master ini aja daripada kalian mainin roller coin ini. Karena kalau misalkan dibandingkan roller coin ini kan usahanya kencang banget nih. Kalian main 3 jam 5 jam sehari doang, itu kalian belum dapet cuan tuh, kalian baru dapat baterai doang. Tapi kalau di Dragon Master itu kalian menang 6 kali sehari aja, itu kalian udah bisa ngeklaim token gratis yang nantinya bisa langsung ditukar sama duit beneran gitu ya teman-teman. Dan ini seperti yang kalian lihat ya, ini gua murni maininnya di mode gratisan dan tanpa ada undang referral sama sekali. Ini murni pendapatan real hasil dari mainin game si Dragon Master ini. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan kalian player gratisan yang cuma pengen nyari have fun doang tapi pengen dapetin cuan, si Dragon Master ini lebih recommended untuk saat ini jika dibandingkan sama roller coin. Oh ya, buat kalian yang mungkin nggak tahu gimana cara main Dragon Master, itu caranya sebenarnya cukup simple banget kok. Kalian bisa maininnya lewat HP, dan untuk cara mainnya itu kalian bisa lihat tutorialnya di video gue yang ada di sini. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gue kali ini seputar updatean roller coin season 9 versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.